Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Semangat hari ini? Semangat. Semua sarapan tadi pagi? Pada waktu itu, di mana pada waktu itu Rasul Paulus akan dimasukkan ke dalam penjara. Mungkin penjara pada waktu itu dengan zaman sekarang sedikit berbeda ya, karena jelas kita tahu bahwasanya ketika seseorang dimasukkan ke dalam penjara pada waktu itu, maka dia pasti akan mati, baik dia dibunuh, disiksa maupun mengalami penyakit. Sehingga Rasul Paulus ingin berpesan kepada jemaat Filipi pada waktu itu, karena pada masa itu sangat-sangat marak terjadinya perpecahan, di mana tidak adanya kesatuan hati atau sehati sepikir pada waktu itu. Sehingga Rasul Paulus ingin menasihatkan jemaat-jemaat di Filipi pada waktu itu supaya mereka bisa hidup dengan sehati sepikir. Dan di sini saya ada sedikit cerita singkat yang menceritakan tentang adanya dua jemaat gereja yang berbeda. Di mana dua jemaat gereja ini tinggal di satu komplek yang berdekatan dengan kita bilang. Tinggal di satu komplek. Di mana mereka berdua atau dua jemaat ini ingin berencana membuat sebuah komunitas kecil, yaitu gabungan dari jemaat yang satu dengan jemaat yang satu lagi. Tapi apa yang terjadi? Mereka berpikir bahwasannya ketika mereka ingin membentuk sebuah komunitas itu mungkin akan sangat mudah. Tapi kenyataannya karena mereka memiliki pendapat yang berbeda, atau mereka juga menganggap bahwasannya dirinya atau ajarannya lah yang paling benar, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya lagi, contohnya di lagu-lagu yang mereka gunakan atau di tata ibadah yang mereka gunakan. Sehingga apa yang terjadi? Apakah persekutuan atau komunitas yang mereka bentuk itu terjadi? Tidak terjadinya kalau kita bersama dengan kita tidak sepaham atau tidak sependapat. Bersamanya kita atau jadi terpecah belah? Terpecah belah kan? Begitu juga yang terjadi dengan kedua jemaat tadi, di mana mereka tidak ada yang mau mengalah satu sama lain. Semua ingin mendominasi satu sama lain. Sehingga ketika kita mendengarkan cerita ini, perlu sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan kita supaya kita sehati sepikir ketika kita ingin mencapai suatu tujuan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita pada saat ini, sudah pasti ketika kita ingin menjalani hidup bersama dengan orang lain, pasti akan ada perbedaan-perbedaan kan? Perbedaan dapat memperkaya kebersamaan kita, dan dengan adanya perbedaan kemungkinan besar akan menambah pengetahuan atau wawasan kita. Tapi namun sedikit perbedaan-perbedaan itu boleh menjadi perpecahan bagi kita. Seperti cerita tadi, karena adanya perbedaan sehingga mereka tidak bisa bersatu. Karena berbedanya tata ibadah atau lagu-lagu, sehingga mereka tidak bisa disatukan. Sehingga dengan adanya perpecahan tadi, mereka juga tidak dapat menghargai satu sama lain. Mereka menganggap bahwasanya
Perbedaan itu merupakan suatu hal yang harus dihindari. Padahal ketika kita mempelajari tadi di atas dikatakan, perbedaan itu juga sangat penting bagi kita. Di mana dengan adanya perbedaan, kita bisa melihat betapa banyaknya keberagaman di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk meninggalkan 3 hal. Sudah kita baca tadi. Supaya kita terhindar dari perpecahan atau kekacauan tadi, ada 3 hal yang harus kita hindari. Yaitu yang pertama,